Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kami Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
santai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan dilarang. Mereka kemudian berlari meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah.
Nah, sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk berdiri membacakan cerita tentang kelinci dan burung pipit. Kepada Ruas silakan berdiri untuk membaca. Judul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Aduh sakit, suara kelinci kecil menggelengger di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjir matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegang kakinya. Burung pipit yang sedang bertenggara di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Sekarang kepada teman kelompoknya dipersilakan. Pada kita selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan cerita dari Ruan. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan, harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibuku benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Saran burung pipit. Pipi kelinci kecil berwarna kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih, ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Kita kepada tempat kita. Nah, selanjutnya ibu akan bertanya, ada yang bisa menyimpulkan apa sih pesan moral yang ada pada cerita fabel antara kelinci dan burung pipit tadi? Pada Ruas silakan, apa sih pesan moralnya? Maju ya. Pesan moralnya kita harus jujur, harus menghormati orang tua. Nah, Ruas, beri tepuk tangan kepada Ruas. Karena ibu sudah paham mengenai materi kita pada pagi hari ini, sudah mengetahui apa sih bagian-bagian unsur intrinsik. Selanjutnya ibu akan memberikan sebuah tugas atau LKTD. Di sini dikerjakan ke kelompok ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, kepada anak ibu, apakah ada kata yang kurang dimengerti atau sulit dipahami? Tidak? Tidak kan ya? Paham anak ibu? Anak ibu, apakah sudah siap mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, di sini ibu akan menunjuk perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada siapa yang mau maju? Kepada Diana dipersilakan. Baiklah, saya akan membaca hasil diskusi kami. Yang pertama, apa isi cerita tersebut? Isi cerita yang kami baca adalah kisah sang kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, siapa tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Tokohnya yaitu kancil dan buaya. Sifatnya sifat kancil yang cerdik, kalau buaya sifatnya bodoh. Di mana latar cerita berlangsung? Cerita tersebut berlangsung di sungai dan siang hari. Apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi yaitu kancil yang berbohong akan membagikan makanan pada buaya dan buaya marah. Kapan cerita tersebut berlangsung? Cerita tersebut berlangsung ketika kancil bertemu buaya dan ingin menyeberang sungai. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Tepuk tangan kepada Diana. Teman-teman yang lain ada tanggapan atau kritikan mengenai kelompok yang sudah tampil? Apakah sudah benar semuanya? Sama dengan yang anak ibu kerjakan? Sama ya, Bu. Nah, di sini ibu akan sedikit menjelaskan mengenai LKPD tadi, yaitu
Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen Karena Ibu sudah paham, sudah mengerti mengenai pembelajaran kita pagi hari ini, untuk kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini, anak Ibu tolong dipersiapkan untuk belajar di rumah mengenai materi berikutnya, yaitu kita belajar mengenai unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan pesan moral yang kita dapat dari cerita tadi, cerita antara semut dan buaya, kancil, kelinci dan burung pipit. Di sini dapat Ibu simpulkan bahwa kita sebagai anak tidak boleh membohongi orang tua. Kita harus menaati nasihat orang tua. Selanjutnya kita tidak boleh memakai kecerdasan yang kita miliki untuk membohongi seseorang dan tidak boleh sombong. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini kepada ketua kelas untuk persilakan mengajarkan